Ini waktunya kami berikan. Silakan, Bang. Terima kasih Bang Azam. Ya. Mengomentari ya tentang kegiatan Dies Natalis Fakultas Kehutanan yang sebenarnya kelihatannya didesain secara khusus karena diadakan di bulan Oktober, di mana sorotan pada Jokowi maupun kepada Gibran itu sangat tajam, itu kan di bulan September, Oktober ini, sehingga dugaannya sangat kuat itu adalah desain atau skenario yang dipaksakan terjadi pada bulan Oktober. Walaupun akhirnya melanggar, itu kan hari ulang tahunnya Fakultas Kehutanan yang bulan Agustus itu. Ya, artinya dirusak sendiri ya oleh rektornya dirusak sendiri. Itu sebetulnya tadi kalau Sri Mulat, dagelan akhirnya jadi kebaca kan. Betul. Itu satu itu. Yang kedua bahwa Ova Emilia ya, Profesor Doktor atau PhD ya beliau itu SPOG itu menyatakan gitu bahwa ini alumni tahun 1980. Nggak ada kalau alumni dalam konteks yang biasa dilakukan itu alumni ketika seseorang lulus gitu, atau mungkin kan? ada dua kesarjanaan tahun 80 sama 85 mungkin aja artinya itu bukan salah sebut menurut saya, Bang Azam. Kelihatannya itu ada kesengajaan. Dia nggak mau disalahkan secara hukum bahwa Jokowi itu sebetulnya tidak lulus tahun 1985. Atau mungkin dia meralat. Atau mungkin lidah itu ada jalur alangit ya. Bisa jadi, gitu kan? Bahwa dia mau mencoba juga sebetulnya mau menyatakan betul loh dia 180 kok sekolahnya, kuliahnya gitu, mau meyakinkan. Tapi dia menyebut itu sebagai alumni tahun 1980. Dan kebanggaan lagi. Kemudian dia menyebut gitu kan sudah mengarah ke sana yang menyatakan bahwa belum tentu lulus loh gitu. Betul dia bisa kuliah 1980, tapi belum tentu lulus karena yang namanya alumni itu tidak harus lulus. Orang yang kuliah saja kemudian tidak lulus bisa disebut alumni juga di perguruan tinggi itu kan gitu. Apakah Jokowi sebenarnya sedang dimanipulasi gitu kan oleh Ova seperti itu, seolah-olah alumni yang lulus tapi dia tidak bisa mengelak bahwa dia harus menyebut 1980. Tujuannya ke publik gitu, tujuan ke publik gitu kan. Tapi itu adalah penipuan publik menurut saya gitu. Jadi malah begitu. Begitu karena bahwa dia tidak benar gitu kan. Fakta-fakta yang ada sebenarnya berakar pada ijazah, bukan soal kuliah. Apalagi kuliahnya bisa dikualifikasi tidak tamat, gitu. Tapi ijazah, apalagi ijazah, ijazahnya juga pasti yang diduga kuat palsu itu sebenarnya. Ova sebagai rektor ingin memanipulasi itu, gitu seolah-olah bukan konteks ijazah nih dia kuliah lo, gitu kan. Tapi itu kan bohong. Yang dimasalahkan ijazah, palsu. Gitu. Itu harusnya dijawab. Bukan dengan pola Dies Natalis seperti ini. Dulu aja dengan pola reuni gitu kan. Itu juga masalah. Kagama. Dipertanyakan, ditertawakan gitu kan. Sekarang dengan Dies Natalis lebih kecil lah daripada Kagama kan. Lebih kecil. Ini artinya Fakultas Kehutanan kan gitu. Yang tadi tuh janggalnya banyak lah ya, seperti salam UGM aja salah dengan yang lain berbeda gitu. Intinya kalau menurut saya ini rektor itu bisa kena kualifikasi pidana. Bisa karena penipuan publik yang digandengkan dengan bahwa Jokowi itu sedang diproses hukum. Dan dengan bahasa manipulasinya dia menghalangi proses hukum sebenarnya. Junto pasal 71 itu sebenarnya kena itu gitu. Itu gambarannya. Kira-kira demikian. Jadi itulah gambaran-gambaran yang baru dijelaskan oleh Bang Rizal soal
manipulasi bahwa ada sebuah kong kali kong yang muaranya adalah kejahatan sebenarnya. Ada sebuah perbuatan yang dikonstruksikan seolah-olah itu benar dan ini berbahaya. Karena ini menyangkut publik secara luas gitu ya. Dan memang saya dengar bisik-bisik, tapi benar atau tidak. Kalau saya melihat patung Sudirman setinggi itu, katanya ada rencana mau bangun patung Jokowi di UGM. Saya dengar ya, tapi nggak tahu benar atau tidak itu ya, gitu ya. Ya, saya kira kalaupun itu ya keterlaluan lah. Kecuali kalau mau disebut the king liar, itu gitu ya. Patung raja pembohong misalnya, bagus itu, setuju kita. Setuju kalau ada patung begitu. Ya, jadi sebenarnya gitu ya. Di mana-mana kampus itu kalau ada yang jadi dari lulusan kampus itu bukan cuma sekedar dihormati gitu ya. Disentil sedikit aja, seluruhnya bukan cuma rektor dekan, bahkan dosen dan semua bahan-bahan dia kuliah akan ditunjukkan tanpa diminta. Biasanya begitu. Karena satu kebanggaan, apalagi menjadi prioritas seorang presiden, maka paling tidak kalau sudah ada kampus, di kampus itu yang menjadi presiden, itu sebuah kebanggaan luar biasa. Ya, tadi yang kira-kira dibangun seperti patung misalnya atau apa, dan suara itu tidak terpecah oleh 1-2 orang rektor dekan misalnya, tidak, tapi seluruh nuansa BEM, seluruh nuansa mahasiswa akan melawan ketidakbenaran kalau itu benar. Itulah kira-kira begitu. Tapi kalau semua bungkam, ya ini justru tanda tanya kenapa ini terjadi gitu ya. Berarti memang ada something wrong, ada sesuatu yang nggak beres. Iya, saya kira betul. Kan begitu, ya? Saya kira sudah dugaannya sangat kuat, prosentasenya sangat tinggi sekali. Ijazah Joko Widodo itu palsu, gitu. Tapi dicoba oleh UGM sebagai institusi untuk membingkai, gitu kan. Sebetulnya itu bumerang loh, justru. Jadi nanti UGM-nya sendiri ya kan dipermasalahkan terus-menerus gitu kan. Sampai sekarang dipertanyakan. UGM siapa disingkat-singkat kok. Universitas apalah Gajah Mulyono, macam-macam. Itu sindiran-sindiran kan tentang kepengikutan UGM dalam rangka memproteksi gitu kan seorang yang bernama Joko Widodo. Gitu. Oleh karena itu kalau saya melihat ini karena ada indikasi proses hukum yang harus dilakukan adalah tangkap Ova Emilia itu. Paling tidak bahwa diperiksa dulu. Tangkap itu untuk diperiksa. Itu belum tentu ditahan. Kan hanya kalaupun obstruction of justice 221 KUHP kan hanya 9 bulan. Tapi harus ditangkap dulu supaya semuanya bisa fokus. Bahwa kemudian dikeluarkan 1 hari, setelah itu diproses berikutnya tanpa penahanan nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus ditangkap itu karena ini merupakan ada yang ganjil. Ini kritikan pedas terhadap Ova, seorang profesor. Dia pernah menyampaikan di dalam pidatonya, apakah itu semua televisi yang memuat, bahwa menjelaskan seorang yang namanya Joko Widodo itu benar, keluaran dari UGM, benar dari Universitas UGM dan dari jurusan kayu, kehutanan ya, lulus kira-kira tahun sekian, dijelaskan. Namun penjelasan itu tidak membuktikan ini loh ijazahnya. Ini ijazah beliau yang terakhir. Nah ini saya ambilkan lagi, ini waktu KKN. Saya ambilkan lagi ini pada saat skripsi. Ini maaf ya pemirsa semua TV, supaya tidak terjadi sakwasangka yang buruk terhadap Bapak Jokowi. Dan ini salah satunya ya, ambil lagi. Ini waktu wisuda. Nah ini wisuda, rektornya yang menyalami ini. Saya kira kalau memang benar sekolah di situ kan sangat mudah dan pasti ada dokumen itu. Nah karena tidak ditunjukkan, publik juga bertanya, benar. Jangan berlindung di ini dokumen privat. Kan gitu. Ini bukan nggak bisa. Pasal 18 ijazah, kemudian skripsi gitu kan. Itu dokumen publik gitu. Itu tidak, apalagi dikeluarkan pasal 18. Apalagi KIP, kena gitu kan, keterbukaan informasi publik kena itu, berarti sebetulnya nggak boleh ditutupi. Cuman kemarin dia mengelak banyak pemohon informasi publik bikin surat ke UGM minta digambarkan dokumen-dokumen tadi, jawabannya
sedang ada di kepolisian katanya. Itu jadi kelihatan bukan pasang lagi, lempar badan gitu, lempar badan sembunyi tangan gitu untuk menghindari kewajiban dan tanggung jawab. Saya kira ini merugikan UGM sendiri sebagai institusi kalau menurut saya mah, dan peran OVA Emilia sebagai rektor tidak menjaga marwah UGM, bahkan mencelakakan UGM melalui proteksi berlebihan kepada Joko Widodo yang publik sudah melihat bahwa sebenarnya diragukan ijazahnya. Betul. Saya merasa ngenes begini. Di Padang ada 2 anak kecil penyanyi. Anak kecil tersebut ternyata diperiksa. Menurut polisi yang memeriksa ini atas perintah Pak Sigit Kapolri katanya. Nah, dan dia berseloroh. Kalau begitu, saya orang nggak punya, saya orang jalanan. Saya juga pemulung, tapi saya punya ijazah loh, ini asli loh, dibilang gitu. Iya. Ijazah saya SD asli loh ini. Bayangkan, apakah ini bukan tamparan keras? Satu itu. Kedua, dia sampaikan, kalau memang susah cari ijazah, datang aja ke UGM, kata dia. Di UGM bisa kok membeli itu. Tuh kan. Coba bayangkan, anak dari Padang berbicara demikian. Ya. Saya kira mungkin itu aja cukup. Nah, sedikit lagi. Jadi begini, seharusnya kan kemarin itu mau dijadikan panggungnya Jokowi kan, gitu melalui pidato sambutannya OVA sebagai rektor. Harusnya beri kesempatan Jokowi naik ke mimbar. Kemudian berbasa-basi sedikit, lalu dia tunjukkan ini ijazah saya, jadi sudah selesai ya persoalan di publik. Kemudian silahkan saja lembaga apapun, mau institusi riset manapun, silahkan teliti ini keasliannya, selesai. Arti fair lah. Tapi ini yang tidak dilakukan, menunjukkan bahwa ini semua adalah dimanipulasi melalui dies natalis itu. Jadi kesimpulannya Bang Azam, mau dies natalis berapa puluh kali, mau reuni berapa puluh kali, tidak bisa mengubah ijazah palsu jadi ijazah asli. Artinya rakyat tidak bisa ditipu. Nggak bisa ditipu, jangan anggap rakyat bodoh. Ya. Itu. Oke.